Ini tentunya adalah film terbaik bertema polisi yang diangkat dari kisah nyata. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kami akan merangkum sebuah film berjudul Serpico. Film ini dibintangi oleh Al Pacino dan merupakan hasil karya sutradara Sidney Lumet. Film yang dirilis pada tahun 1973 ini sukses mengantarkan Al Pacino mendapatkan banyak penghargaan sebagai aktor terbaik. Salah satunya dari penghargaan bergengsi Golden Globe. Namun sebelum masuk ke alur filmnya, kami mau ingatkan dulu agar kamu menekan tombol subscribe untuk berlangganan konten menarik lainnya dari channel UBR Entertainment. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita film Serpico versi UBR Entertainment. Film dibuka dengan Serpico yang dilarikan ke rumah sakit akibat tertembak di wajahnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Scene flashback kemudian ditampilkan, menceritakan kisah Frank Serpico sebagai polisi yang jujur dan berdedikasi tinggi pada pekerjaannya. Serpico mengawali pekerjaannya sebagai petugas patroli berseragam. Saat itu mereka para polisi sedang berkumpul untuk pembagian tugas patroli. Serpico bertugas dengan Becker. Saat melakukan makan siang, ia menginginkan makan siang yang sehat sebagai polisi, namun malah mendapatkan banyak lemak. Becker mengatakan bahwa makanan di kantin ini gratis, namun Serpico tetap ingin daging meskipun membayarnya. Malamnya ia mendapatkan laporan bahwa terjadi pemerkosaan di sektor D, walaupun itu bukan wilayah patroli mereka. Serpico tetap mengambil alih karena itu adalah perbatasan. Mereka pun berhasil menangkap salah satu penjahat dan menyelamatkan korban, lalu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, penjahat itu dihajar habis-habisan untuk mengakui perbuatannya. Serpico hanya bisa melihat saja dan tak mau ambil bagian untuk menghajar orang itu karena itu bukanlah jalan ninjanya. Saat penjahat itu hendak dimasukkan ke dalam sel tahanan, Serpico mengajaknya bicara empat mata tanpa borgol dan memberinya kopi sambil menanyakan kenapa ia melakukan hal bodoh itu dan menasehatinya. Serpico mengatakan bisa jadi ia pelakunya, bisa jadi tidak. Bisa jadi hanya ikut-ikutan. Dan pelaku ini kemudian mau buka suara dengan mengatakan di mana temannya yang lain agar ia bisa dikurangi masa tahanannya. Setelah mendapat informasi dari pelaku siapa komplotannya, Serpico pun pergi ke taman olahraga di mana penjahat yang lain sedang bermain basket. Serpico menelpon kantor untuk mengirimkan orang. Tapi petugas yang piket mengatakan itu seharusnya adalah tugas petugas patroli lain dan dia tak bisa ikut campur. Mendengar hal itu, Serpico lalu mengatasi sisa penjahat itu sendirian dan berhasil mendapatkan mereka. Namun saat di kantor, petugas piket tadi mengatakan kalau mereka akan menangani kasus itu dan Serpico sempat membantah sebab itu adalah tangkapannya. Di sini ia merasa kesal dengan petugas ini dan beberapa petugas lain yang menyudutkannya. Dan di laporan kepolisian, Serpico hanya mendapatkan peran sebagai membantu penangkapan, padahal ia sendirilah yang melakukan itu. Beberapa waktu kemudian, para polisi sedang rapat mengenai kasus yang diperuntukkan bagi petugas patroli yang ingin masuk Biro Pengenalan Kejahatan atau BCI, yang merupakan jalan untuk mendapatkan lencana emas detektif. Di sini Serpico mendapatkan tugas untuk memeriksa sidik jari. Saat bekerja, ia selalu bermasalah dengan petugas lain yang mengatakan BCI tidak membutuhkan polisi aneh sepertinya. Scene berganti.
Serpico mendapatkan hadiah berupa buku tabungan dari ibunya untuk dia membeli apartemen baru dan ia sangat senang atas hadiah itu, lantas memeluk ibunya. Serpico pun telah membeli apartemen barunya itu dan di depan apartemen, ia ditawari anak anjing oleh sepasang kekasih. Ia pun menerima tawaran mereka dan mengambil salah satu anak anjing itu untuk dirawat. Suatu hari di kampusnya, Serpico berkenalan dengan seorang wanita bernama Leslie. Ia pun mengajaknya kencan dan mengantarnya untuk menari balet. Leslie adalah gadis yang cantik dan ceria. Esoknya di kantor, Serpico menunjukkan tarian itu pada rekan kerjanya. Namun saat ia pergi ke toilet, orang-orang di sana mencurigainya ada hubungan sesama jenis karena di sana ia berdua dengan polisi lain. Jelas ini adalah tuduhan orang-orang yang tak menyukainya. Serpico pun membantah hal itu. Setelahnya, Serpico pun menemui Kapten McLean untuk berbicara dengannya. Di sini Serpico mengadu kalau ia tak melihat masa depan di Biro Pengenalan Kejahatan BCI dan mengatakan hanya omong kosong untuk mendapatkan lencana emas detektif karena ia telah 2 tahun berada di BCI dan ingin dipindahkan. Tapi Serpico tak ingin kerja memakai seragam. McLean mengatakan akan mengusahakan itu untuknya. Scene pindah di mana Serpico dan Leslie yang kini telah menjadi pacarnya pergi ke sebuah pesta dan di sana Leslie mengenalkannya dengan beberapa teman-temannya. Tapi di sini Serpico tak ingin Leslie memberitahukan apa pekerjaannya pada teman-temannya. Di suatu pagi, Serpico sedang melapor di kantornya. Namun salah satu atasannya mengatakan untuk memotong kumis anehnya itu karena itu perintah. Ia pun lalu menemui kapten divisinya. Serpico mengatakan kalau ia punya alasan untuk kumisnya itu karena pekerjaan barunya adalah polisi yang tidak memakai seragam. Jadi orang-orang akan mengira ia bukan polisi dan gampang dalam menyelesaikan tugasnya sebagai polisi yang menyamar alias buser. Ia mengatakan bahwa polisi sekarang yang menyamar terlihat mudah dikenali. Dan ia berhasil meyakinkan kapten untuk hal itu dan memulai pekerjaannya. Ketika Serpico sedang memata-matai seseorang dan berhasil menangkapnya, ia hampir kena tembak oleh polisi lain. Sebab polisi ini mengira ia penjahat dari penampilannya. Sampai akhirnya ia memperlihatkan lencana polisinya. Di sini temannya ini memohon agar Serpico mau memberikan tangkapannya itu. Serpico lalu dengan baik hati menyerahkannya. Suatu hari Serpico ditawari oleh temannya Bob untuk masuk ke pasukan detektif pemerintah dan akan diberikan lencana emas. Tapi ia menolak saat mengetahui untuk mendapatkan posisi itu harus menyogok. Dan tentu saja polisi bersih seperti dirinya menolak hal itu. Malamnya Leslie memberitahu kalau ia akan menikah dengan lelaki lain dalam 2 bulan lagi, kecuali Serpico mau menikahinya. Tapi tentu saja Serpico tak bisa melakukan itu dan harus merelakan Leslie. Esoknya Serpico mendapatkan uang kiriman senilai $300 dari seorang rekan polisinya. Ia pun melaporkan itu kepada Bob dan mereka pergi ke Inspektur Kellogg. Itu adalah uang sogokan. Dan Serpico sangat anti dengan hal itu. Tak mendapatkan saran dari Inspektur Kellogg, ia pun menemui Sersan dan memberikan uang itu padanya untuk dikirim ke asosiasi benevolen. Scene berpindah. Malam itu Serpico yang sedang berduaan dengan pacar barunya, Laurie, mendapat telepon dari Kapten McLean yang mengatakan kalau ia akan dipindahkan ke Divisi 7 yang dikatakannya sangat bersih. By the way, di sini Serpico ingin pindah karena divisinya sebelumnya tidak bersih dari sogok atau korupsi. Dan itu membuat Serpico senang karena pindah ke divisi yang bersih. Saat itu salah seorang rekan divisi Serpico bernama Tom membagikan uang hasil tangkapan mereka dengannya. Namun ia tak mau menerima itu. Sudah jelas itu karena Serpico adalah polisi yang bersih dan anti suap. Di sini ia ditawari untuk mengambil keuntungan dari pembiaran aktivitas judi sebesar $800 yang akan didapatkannya per bulan sebagai uang pengawasan. Namun lagi-lagi ia menolaknya dan ia pun pulang untuk menumpahkan beban pikirannya dengan Laurie
Divisi barunya ini nyatanya juga berisikan banyak polisi yang hidup dari uang sogokan. Paginya Serpico mendapatkan rekan kerjanya yang baru bernama Rubelo, dan mereka akan mencari seorang kriminal yang merupakan tukang tagih yang tak memenuhi kewajiban membayar suap. Mereka berhasil mendapatkan orang itu yang sedang bersembunyi di toilet, dan Rubelo menghajarnya. Serpico hanya melihat. Di rumahnya yang terlihat mewah, Rubelo membagikan uang jatah buat Serpico, dan lagi-lagi ia menolaknya. Rubelo menyimpan uang itu di sebuah tas kecil jika Serpico berubah pikiran. Suatu hari Serpico melaporkan suap yang diterima Rubelo pada atasannya, dan ia lalu mendapatkan tugas menjadi mata-mata terhadap polisi yang menerima suap, dan itu tugas dari Komisaris Delaney. Atasannya itu juga mengatakan bahwa Komisaris Delaney nanti akan menelponnya untuk membantu Serpico. Setelah itu ia pergi ke kantor dan mendapat info kalau Rubelo dipindahkan, dan Serpico mendapatkan rekan tim baru lagi bernama Al Sarno. Dan lagi-lagi, belum satu hari mereka bekerja sama, Serpico telah mencium kebusukan Al Sarno dengan melihat uang sogokan yang diterimanya. Al Sarno juga memberikan jatah pada Serpico, namun ia menolak dan mengatakan ia tak ikutan dalam bisnis seperti itu. Cerita berlanjut saat itu Serpico dan Bob menemui Jerry Berman yang merupakan tangan kanan wali kota untuk melaporkan semua tindakan kejahatan polisi yang korup ke wali kota. Tapi sayangnya, di sana ia mengetahui bahwa sistem pemerintahan juga sama korupnya dan pergi meninggalkan Bob serta Jerry Berman. Lalu Bob menghampiri apartemennya untuk membicarakan hal itu. Tapi mereka malah bertengkar mulut dan akhirnya berpisah di sini. Serpico semakin tak karuan. Ia merasa takut akan ancaman pada dirinya dari dalam atau luar kepolisian. Rekan-rekan divisinya juga tidak ada yang menyukainya. Setelah itu Serpico bertemu beberapa polisi yang merupakan rekan satu divisinya di sebuah taman, dan bertanya mengapa Rubelo bisa dipindahkan dan apa yang terjadi di antara mereka. Serpico mengatakan, simple, ia tak mengambil dan menerima uang. Rubelo mengatakan jika ia berubah pikiran, ia menyimpan bagian Serpico dan ia tak berubah pikiran. Dan saat itu juga salah seorang rekan kerja Serpico mengatakan kalau ia akan mengambil uangnya kembali. Lalu mereka akan bekerja menagih suap tidak lebih dari 3 orang dan menagih di bagian masing-masing seorang diri. Mereka mengatakan bagian Serpico bisa disumbangkan untuk amal jika ia mau. Tapi di sini ia tetap tidak mau karena itu adalah uang haram, dan mereka pun berpisah. Serpico semakin dibenci untuk internal rekan divisinya. Di apartemennya ia berpikir untuk bisa bekerja sendiri dan memikirkan pasti ada jalan untuk membersihkan kepolisian dan pemerintah yang korup itu. Lori yang juga mengkhawatirkannya mencoba mengajaknya untuk rileks, dan malah ia menjadi objek amarah Serpico. I want to marry you. I want to have children with you. God damn it! I hate it! If you hate Scene berganti, Serpico sedang memata-matai seorang anggota mafia yang punya operasi kriminal yang besar. Ia pun berhasil menangkap mafia itu dan menyerahkannya ke kantor polisi. Namun ternyata orang itu sudah kenal dalam tanda kutip dengan para polisi lainnya dan mengatakan kalau Serpico beroperasi seperti seorang gelandangan sambil menertawakannya. Serpico pun sangat marah dan menyeretnya ke dalam sel tahanan. Beberapa polisi bukan membantu tapi malah mengatakan kalau mafia itu adalah orang baik. Namun di sini diketahui ternyata mafia itu pernah membunuh polisi yang terlihat di catatan kriminalnya. Serpico tak habis pikir melihat orang-orang di dalam divisinya. Serpico menemui McLean dan mengatakan ia tak bisa menunggu telepon dari Komisaris Delaney lagi karena telah menunggu 1,5 tahun lamanya. Ia juga mengatakan kalau ia akan coba mencari pertolongan pada agensi hukum lain. McLean pun mengancamnya karena ia akan bisa dituntut karena itu. Tapi Serpico seakan tak peduli karena tak tahan bekerja sama dengan para polisi-polisi itu.
Di kantornya, Serpico bertemu dengan Inspektur Palmer, Kepala Inspektur Daly dan Gilbert. Palmer telah memberitahu Daly dan Gilbert. Mereka membicarakan keresahan dan tuduhan Serpico pada divisinya. Ia juga ditanya kenapa selama berbulan-bulan tak mendatangi mereka, divisi tim penyelidikan. Serpico mengatakan kalau dulunya McLean bilang divisinya itu bersih, namun nyatanya tidak. Di sini ia ditawari untuk bekerja sama dengan tim penyelidikan ini. Ia setuju selama ia tak terlibat. Ketiga polisi tua tadi lalu menemui Komisaris Delaney dan mengatakan sesuatu tentang Serpico dan McLean. Lalu diketahui bahwa Komisaris Delaney sebagai atasan tertinggi mengetahui banyak hal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa dan juga melakukan pembiaran. Serpico pun mulai kembali bekerja, tapi ia malah selalu diperiksa oleh rekan-rekannya karena dituduh memakai alat sadap. Setelah ia diketahui masuk dalam tim penyelidikan, lalu ia mengatakan pada Palmer kalau ia selalu diperiksa oleh mereka. Setelah itu ia bertemu dengan seorang jaksa dan memintanya untuk bersaksi di pengadilan. Serpico tidak mau bersaksi karena beberapa polisi telah dikorbankan untuk melindungi Komisaris Delaney dan yang lainnya. Serpico mengatakan bahwa mereka telah mengetahui hal itu selama bertahun-tahun, namun tidak melakukan apapun. Di suatu pagi, Serpico mendapatkan surat dari pacarnya yang meminta pisah darinya dan mereka pun berpisah sejak saat itu. Di ruangan tim penyelidikan, Serpico kembali berdebat dengan para inspektur. Di sini mereka semua minta Serpico untuk tetap bersaksi. Saat latihan tembak, ia malah dikompori oleh rekan polisinya tentang apa jawaban Serpico jika ditanya siapa yang menerima suap. Semua polisi akan mendapatkan imbasnya jika Serpico jujur, dan itu bisa menjadi serangan balik bagi Serpico. Tapi di sini Serpico tidak terpengaruh oleh bisikan setan rekan polisinya itu. Tibalah saat persidangan. Salah seorang bertanya kenapa selama 1,5 tahun di Divisi 7, Serpico tidak melaporkan aktivitas jauh sebelumnya saat pertama kali bergabung. Serpico terlihat ingin menjawab, namun ia dipotong oleh jaksa yang mengatakan Serpico tak bisa dianggap terlantar dalam tugasnya atau bersalah atas pelanggaran hukum. Hingga akhirnya pengadilan itu ditunda sampai jam 10 pagi besok dan Serpico tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu Serpico mendatangi jaksa dan bertanya kenapa mereka tak memberitahu tentang kejahatan Komisaris Delaney dan Kellogg yang terlibat korupsi. Jaksa mengatakan Serpico tak bisa menuduh orang tanpa bukti yang kuat, apalagi itu adalah orang yang kuat. Serpico juga mengatakan kenapa banyak sekali polisi dan pemerintahan yang korupsi tapi dibiarkan begitu saja. Di sini jaksa mengatakan ia telah mengatur pemindahan tugas untuk Serpico. Dan setelah itu sang jaksa pergi mengunjungi Komisaris Delaney agar mau memberikan Serpico lencana emas detektif agar bisa membungkamnya dan meyakinkan banyak orang bahwa ia menginginkan itu. Tapi komisaris menolaknya. Saat itu Serpico pergi membeli senjata untuk perlindungan diri dan pergi ke kantor divisinya yang baru. Saat memasuki kantor, ia malah mendapatkan pandangan yang tak elok dari polisi-polisi lainnya. Di sana ia ingin menemui komandannya, namun malah mendapatkan banyak ancaman karena telah mengadukan perbuatan banyak polisi. Bahkan ada yang menggertak dengan ingin menikamnya, namun ia berhasil menghindari itu. Serpico lalu bertemu komandannya, Inspektur Lombardo. Lombardo inilah yang menjadi rekan kerja Serpico, dan ia adalah orang yang dapat dipercaya. Mereka akan bekerja sama untuk menumpas kejahatan di sebuah gedung. Mereka mengatur siasat untuk masuk ke dalam gedung yang penuh penjagaan, dan akhirnya berhasil masuk untuk menangkap semua orang di sana. Salah seorang bos penjahat di sana mengatakan kalau ia telah membayar keamanan pada polisi tadi pagi. Mendengar itu Lombardo pun bertanya, siapa yang ia sogok? Bos yang keceplosan itu mengatakan kalau ia tak membayar siapa-siapa.
Lalu mereka melaporkan kepada kepala polisi ibu kota kalau ada korupsi di kota yang lebih besar dan rumit dibandingkan di daerah. Dan penagihan di sana dilakukan oleh pensiunan polisi. Dengan begitu tak ada polisi yang terlibat langsung. Dan mereka minta bantuan penyelidikan pada kepala polisi ini. Lombardo mengatakan dengan mendukung mereka adalah harapan satu-satunya yang dimiliki kepolisian. Karena banyak polisi jujur yang akan maju jika mereka berpikir ada dukungan. Kepala polisi itu malah mengatakan kalau dia telah menjaga citra departemen dan melindungi komisaris Delaney melawan pelecehan kasar dan tak bertanggung jawab dari agensi hukum lain. Serpico yang makin kehabisan akal lalu menghubungi Bob dan ia akan bicara di koran New York Times tentang kasus korupsi suap di kepolisian. Serpico hanya ingin kalau laporannya itu dicatat dan semua orang akan tahu. Dan mereka kembali minta dukungan Lombardo dan tentunya mendapatkan 100% dukungan dari Lombardo meskipun itu akan mengancam karirnya. Terlihat Lombardo tinggal di rumah yang sederhana padahal ia adalah seorang komandan. Begitulah bila menjadi polisi jujur. Singkat cerita, mereka telah mencetak berita di berbagai koran. Setelah itu, Serpico malah dipindahkan ke bagian narkotika di Brooklyn. Lombardo mengatakan padanya untuk berhati-hati di bagian narkotika itu karena sangat mudah untuk terluka dan juga dijebak. Scene berganti, Serpico sedang menjadi mata-mata transaksi heroin dan datang seorang polisi yang ingin bicara dengannya dengan mengatakan ia bisa saja lolos dan tak menerima suap di daerah asalnya. Tapi di daerah ini suapnya sangat besar dan polisi ini mengancam dengan serius agar jangan macam-macam dengan uang suap sebanyak itu kalau tidak ingin celaka. Di kelompok barunya, Serpico akan menangani penjual heroin di sebuah rumah. Serpico yang punya keberanian tinggi maju paling depan untuk menyergap bandar narkoba itu, sedangkan teman-temannya yang lain mengikuti dari belakang. Saat mendobrak kamar penjual heroin, Serpico mengira pintunya sudah terbuka, namun terhalang kunci ganda. Rekannya yang lain hanya melihat saja, tanpa membantu. Dan tak lama kemudian, Serpico tertembak di wajahnya. Ternyata rekan-rekannya sengaja melakukan itu, agar Serpico terbunuh oleh bandar narkoba, dan mereka pun menangkap bandar narkoba itu. Serpico pun dilarikan ke rumah sakit. Saat itu orang tuanya datang untuk menjenguknya. Dokter mengatakan kalau peluru itu berkaliber kecil dan tidak menembus otak. Saat itu inspektur polisi temannya dari tim penyelidikan juga datang dan mengatakan pada petugas kepolisian yang berjaga agar melakukan interogasi kepada rekan-rekannya yang bertugas bersama Serpico pada saat kejadian. Inspektur polisi pun masuk menjenguknya. Serpico mengatakan untuk membacakan doa-doa kiriman teman-temannya. Namun yang ada cuma cacian dan doa-doa agar Serpico mati yang ditulis oleh polisi lain. Inspektur mengatakan bahwa Komisi Penyelidikan Polisi Korup tertinggi milik pemerintah yaitu Komisi NEP menyukai Serpico dan memintanya untuk hadir memberikan keterangan. Serpico juga akan mendapatkan penghargaan dan akhirnya ia pun mendapatkan lencana emasnya. Setelah itu Serpico harus cuti beberapa bulan karena kemungkinan pendengarannya sebelah kiri akan hilang. 2 pecahan peluru juga masih bersarang di tulangnya dan harus rajin diperiksa. Setelah itu Serpico pun hadir di pengadilan untuk melaporkan tindak korupsi dan kejahatan polisi serta pemerintahan. Ia merasa telah dibebani oleh tugas yang tak ia inginkan. Ia juga mengatakan korupsi polisi takkan ada kecuali adanya toleransi dan izin dari tingkat yang lebih tinggi di departemen. Ia minta adanya lembaga penyidik independen khusus untuk menangani korupsi polisi. Serpico berhenti bekerja sebagai polisi pada 15 Juni 1972. Dia juga mendapatkan medali emas dan kini ia tinggal di sebuah kota di Swiss. Kisah nyata hidup Serpico banyak dituangkan ke dalam buku, film, dan video dokumenter.